32. Siapa wanita itu? Melody terdiam ketika mendengar pertanyaan Yona. Apa ia harus jujur kepada semua perihal pernikahannya dengan Gala? Mel, apa benar itu cincin nikah? Tanya Eske dengan tatapan penuh selidik. Iya, jawab Melody dengan nada pelan yang seketika membuat semua mata sahabatnya membulat sempurna. What? Beneran? Pekik Yona dan Indira serentak. Melody hanya mengangguk, karena ia bingung harus berkata apa. Mel, lo gak bohong kan sama kita? Lo nikah sama apa? Sergah Yona tak sabar. Nikah sama kuda. Ya pasti sama manusia lah. Sangkal Julian seraya mengusap kasar wajah Yona. Maksud gue, lo nikah sama siapa? Kok lo gak ngundang-ngundang kita sih? Wah, jangan-jangan kemarin itu lo mau pindah. Ternyata lo malah nikah. Tega lo. Mel, gak ngundang-ngundang kita. Cerocos Yona dengan bibir mengerucut. Sorry. Balas Melody yang benar-benar bingung harus memberi penjelasan apa kepada sahabatnya. Terlebih lagi tatapan Eske membuatnya seakan merasa diinterogasi. Mel, jadi bener lo udah nikah? Lo nikah sama laki-laki itu kan? Tanya Eske dengan nada pelan tapi terdengar penuh penekanan. Bahkan sorot matanya terlihat semakin menajam. Melody kembali mengangguk. Sial. Eske menendang tong sampah di hadapannya. Gue tahu. Mel, lo pasti dipaksakan sama dia. Asal lo tahu. Mel, dia itu bukan lelaki yang baik. Gue kenal dia udah lama. Karena dia pernah pacaran beberapa tahun sama kakak gue. Jadi, gue tahu apa saja yang mereka lakukan selama berpacaran. Dia tidak akan menceritakan sama lo. Tapi gue tahu semuanya. Tutur Eske yang seketika membuat otak Melody berpikir keras, berusaha memahami apa yang dimaksud oleh Eske. Eske, lo tahu Melody nikah sama siapa? Tanya Yona penasaran. Iya, gue tahu. Dia menikah sama mantan pacar kakak gue. Seorang lelaki pengecut. Jawab Eske yang membuat Melody seketika memanas. Cukup Eske. Gue nggak butuh pendapat orang lain mengenai Kak Gala. Sangkal Melody yang merasa tak nyaman ketika mendengar ucapan Eske barusan. Lo nggak tahu aja buruknya dia kayak gimana. Mel, kalau lo tahu, gue yakin lo akan menyesal karena telah menikah dengan laki-laki seperti dia. Eske menyunggingkan senyum miring. Terserah lo mau ngomong apa. Yang jelas, gue nggak butuh kritik orang lain yang tidak sesuai fakta. Melody segera meninggalkan semua teman-temannya. Wanita itu melangkah dengan cepat ke arah kelas. Hatinya memanas. Bahkan sudut matanya terlihat berembun. Ia kesal ketika mendengar ucapan Eske. Namun ia juga kepikiran tentang Gala dan Fiona di masa lalu. Jangan-jangan Eske mengetahui sesuatu tentang mereka. Mel, tunggu. Eske, ini semua gara-gara lo. Yona menuju ke arah Eske dengan geram. Setelah itu, ia berlari ke arah kelas dan diikuti oleh Indira. Mereka segera menghampiri Melody yang duduk di bangkunya sambil menunduk. Wanita itu menenggelamkan wajah pada tumpukan kedua tangannya di atas meja. Mel. Yona mendekat. Gadis itu menarik sebuah kursi dan duduk di samping Melody. Mel, lo gak apa-apa kan? Yona mengusap lembut punggung Melody yang membuat wanita itu mengangkat kepalanya dengan perlahan. Melody mengusap sudut matanya yang basah dengan cepat. Ia tak ingin Yona dan Indira melihat air matanya yang hampir menetes. Gue gak apa-apa kok. Jawab Melody yang kembali berusaha terlihat tenang. Bener? Gue tahu lo pasti sakit hati gara-gara ucapan si Eske. Dia emang bener-bener keterlaluan. Geram Yuna. Mel, kalau lo beneran udah nikah, gak apa-apa kok. Kita malah seneng dengernya. Itu artinya lo udah laku. Gak kayak kita. Celetuk Indira. Diam kau. Bentak Yona. Buset. Galak bener lo udah kayak anjing beranak. Timpal Indira. Hasit, mode serius. Yona menempelkan jari telunjuk pada bibir Indira yang membuat gadis itu seketika terdiam. Mel, lo tenang aja. Kita akan selalu ada di samping lo. Kalau lo mau berbagi cerita sama kita, dengan senang hati kedua telinga gue ditambah dua telinga si Indira akan mendengarkan. Tapi, kalau lo nggak mau cerita, masa sih lo tega biarin kita penasaran terus? Mel. Yona menatap ke arah Melody dengan wajah memelas. Setuju, sebagai sahabat, kita pengen tahulah apa yang sebenarnya terjadi sama lo.
Bukan cuma kepo. Kali aja kita bisa bantu lo kalau ada masalah. Dan supaya kita juga bisa lebih memahami lo. Timpal Indira. Melody menarik napas dan membuangnya dengan perlahan. Mungkin tidak ada salahnya jika ia bercerita kepada Yona dan Indira. Karena ia juga yakin kalau kedua temannya itu bisa dipercaya. Oke, gue mau cerita. Putus melodi yang membuat Yona dan Indra semakin merapat ke arahnya. Kedua gadis itu menyingkap rambut yang menghalangi telinga mereka dan bersiap mendengarkan penuturan melodi. Gue udah nikah sama laki-laki yang bernama Galaksi. Sebenarnya dia sepupu gue sendiri. Kami menikah di Bali secara tertutup. Jadi, gue bukan mau merahasiakan pernikahan ini, karena kami berdua memang belum mengumumkannya. Hanya orang-orang terdekat saja yang tahu. Mengenai Eske, gue nggak ngerti kenapa dia bisa berkata seperti tadi. Melody membuang napasnya kasar. Ia masih kepikiran soal ucapan Eske. Oke, gue paham. Mungkin si Eske ngomong kayak gitu karena dia merasa sakit hati ditinggal nikah sama lo. Dia kan naksir sama lo sejak awal kita masuk kampus. Maaf. Ya Indi gue ngomong kayak gini. Yona menoleh ke arah Indira. Iya tahu. Cuma gue doang yang naksir si Eske. Dia mah kagak. Lirik gue aja dia mah kagak mau. Celoteh Indira dengan wajah pasrah. Ya udah, kalau gitu selamat ya, Mel. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai kakek nenek. Jangan lupa, nanti kalau ngadain resepsi di sini, jadikan kita sebagai bridesmaids. Tutur Yona. Nah, betul. Kita tunggu waktunya ya, Mel. Doa terbaik buat lo dan suami. Semoga kita juga segera ada yang check out. Indira menunjuk ke arah dirinya dan Yona. Thanks ya, guys. Melody mengembangkan senyum pada wajah cantiknya. Setidaknya ada orang lain yang mendukung pernikahannya dengan Galah. Meskipun semesta seolah tak mengizinkan. Setelah jam kuliah selesai, para mahasiswa langsung berbondong-bondong keluar dari kampus. Begitupun dengan Melody dan teman-temannya. Mel, lo pulang sama siapa? Tanya Yona dan Indira ketika mereka akan menuju parkiran. Gue dijemput sama Kak Gala. Kalian duluan aja. Jawab Melody yang akan menunggu Gala di depan gerbang kampus. Oke, kita duluan ya. Kedua gadis itu melambaikan tangannya ke arah Melody. Yona dan Indira segera mengambil motor di parkiran dan pulang terlebih dahulu. Tiit. Mel, gue duluan ya. Teriak Julian ketika melintas di hadapan Melody. Oke, hati-hati, Jul. Balas Melody seraya melambaikan tangannya. Sorot mata gadis itu mengikuti motor Julian yang semakin jauh meninggalkan kampus. Tumben Julian pulang sendiri. Biasanya motor pemuda itu selalu beriringan dengan motor Eske. Namun, tak lama kemudian terdengar deru motor yang berhenti tepat di sampingnya. Melody langsung menoleh ke arah sebuah motor gede yang tak asing lagi di matanya. Eske membuka kaca helmnya dan menatap ke arah Melody yang bersikap cuek. Bahkan terlihat biasa saja seolah tak melihatnya. Mel, gue antar yuk. Ajak Eske tanpa rasa bersalah sedikit pun. Padahal, Melody merasa sakit hati oleh ucapannya tadi pagi. Thanks, tapi gue mau dijemput. Balas Melody cuek. Dijemput sama siapa? Sama suami lo. Heh, paling dia lagi jalan sama cewek lain. Eske tersenyum miring. Seketika hati Melody memanas ketika mendengar ucapan pemuda itu. Eske, lebih baik sekarang lo pergi. Ketus Melody dengan wajah kesal. Gue suka lihat lo cemberut gitu. Mel, tambah cantik. Eske menatap wajah Melody dengan bibir yang tersenyum tipis. Gue gak butuh pujian dari lo. Balas Melody lagi dengan sorot mata yang tertuju ke arah lain. Rasanya ia muak ketika melihat wajah tengil Eske. Semakin lo kesal, gue semakin cinta. Mel. Eske tertawa renyah. Keadaan di kampus itu mulai sepi. Karena para mahasiswa sudah hampir semuanya meninggalkan kampus. Eske, kok lo jadi kayak gini sih? Lo gak kayak Eske yang pertama kali gue kenal. Melody menatap heran ke arah pemuda itu. Kebanyakan orang jahat itu berasal dari orang baik yang tersakiti. Mel. Eske kembali tersenyum miring. Gak usah playing victim ya. Gak ada orang yang menyakiti lo. Perasaan lo aja yang membuat diri lo sendiri sakit. Eske. Tegas Melody. Udahlah, Mel. Mending sekarang lo ikut gue.
Eske memegang lengan Melody dan menarik tubuh gadis itu agar mendekat ke arahnya. Gak, lepasin gue. Melody berusaha melepaskan tangannya dari Eske. Woi, lepasin. Teriak seorang yang menghentikan motornya tepat di hadapan Melody. Gala langsung membuka helmnya dan turun dari motor dengan sorot mata tajam. Seketika Eske langsung melepaskan tangan Melody. Pemuda itu kembali menjalankan motornya dan secepat kilat meninggalkan Melody dan Gala. Siapa tadi? Apa dia si Eske? Tanya Gala untuk memastikan. Ia tidak melihat wajah pemuda itu dengan jelas karena Eske masih mengenakan helm. Iya. Jawab Melody pelan. Ia sudah takut duluan ketika melihat sorot mata tajam suaminya. Sika, kayaknya dia perlu diberi pelajaran biar kapok. Gala mengepalkan kedua tangannya dengan penuh amarah. Kak, udah ya. Mending sekarang kita pulang. Aku mau makan. Melody menggandeng lengan Gala. Ia berusaha meredakan amarah suaminya. Mau makan? Tanyanya seketika. Melody memelas agar Gala semakin percaya. Ya udah, ayo kita pergi sekarang. Gala mengambil sebuah helm dan memakaikannya pada sang istri. Setelah itu, ia naik terlebih dahulu ke atas motornya. Melody mengikuti suaminya dan duduk di belakang Gala. Wanita itu segera mendekap erat tubuh kekar suaminya ketika Gala mulai menjalankan motor itu meninggalkan kampus. Kamu mau makan apa? Tanya Gala ketika mereka berada di perjalanan. Apa aja, Kak? Apapun pasti aku makan. Jawab Melody yang tak ingin mempersulit suaminya. Oke, berarti terserah aku ya. Mau makan dimanapun. Iya, aku ngikutin aja. Setelan itu, Gala semakin mempercepat laju motornya dan belok ke sebuah restoran. Loh, kok kesini sih, Kak? Protes Melody ketika Gala menghentikan motornya di parkiran restoran yang cukup mewah. Memangnya kenapa? Tenang aja, aku bisa bayar kok. Tapi, Kak, udah. Jangan tapi-tapian. Kali-kali kita makan di tempat kayak gini. Ya udah, turun yuk. Gala melepaskan kedua tangan Melody yang masih melingkar pada perutnya. Melody terpaksa mengikuti suaminya. Mereka masuk ke dalam restoran yang memiliki cukup banyak pengunjung itu. Namun, langkah keduanya seketika berhenti saat tak sengaja berpapasan dengan dua orang yang kebetulan akan keluar dari restoran itu. Wow, ada dua orang miskin yang mau makan di restoran mewah seperti ini. Celetuk Regina yang diiringi tawa jahat. Wanita parubaya itu tak sendiri, ia sedang bersama Bianca. Seketika hati Gala memanas ketika mendengar ucapan ibunya. Sementara Melody semakin mengeratkan gandeng tangannya kepada Gala. Ia merasa sakit hati sekaligus takut. Yakin kalian mau makan di sini? Yakin bisa bayar? Ucap Regina lagi dengan nada bicara yang terdengar angkuh. Mama mau keluar dari sini kan? Silahkan. Gala sedikit minggir dan memberikan jalan untuk sang ibu lewat. Kenapa? Mau seberapa lama pun kita di sini, tidak akan jadi masalah. Karena kita bayar. Bahkan, mau dibayar dengan restorannya pun, Mama bisa membayar. Sombong Regina lagi. Gala semakin menambah kesabarannya. Walau bagaimanapun wanita itu adalah ibunya yang tidak pantas mendapat perlakuan kasar darinya. Oh iya, Gala. Apa kamu sudah menemukan pekerjaan baru? Padahal, jika kamu mau, aku bisa membantumu untuk kembali bekerja di rumah sakit. Tutur Bianca yang membuat Melody seketika menatap tak suka ke arah wanita itu. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku sudah tidak minat untuk bekerja di rumah sakit itu lagi. Balas Gala dengan nada bicara yang terdengar tenang. Oke, kita lihat saja seberapa kuat kamu bertahan dengan semua ini. Ingat, Gala. Mama tetap orang tua kamu. Datanglah jika kamu sudah tidak tahan dengan kesusahan yang kamu hadapi. Tapi, dengan satu syarat. Bercerailah dengan Melody, karena sampai kapanpun, Mama tidak akan memberikan restu. Regina menunjuk ke arah Melody yang membuat hati wanita itu seketika bagaikan disayat ribuan pedang. Mata Melody mulai berkaca-kaca. Gala menyadari itu. Ia yakin Melody tidak akan sanggup mendengar ucapan pedas Regina. Mel. Sebaiknya kita mencari restoran lain saja. Gala mengajak Melody keluar dari tempat itu. Ia lebih memilih mengalah. Karena sampai kapanpun jika tetap diladeni, ibunya tidak akan pernah mau mengalah.
Sekuat tenaga Melody menahan air mata ketika Gala membawanya kembali ke parkiran. Gala memakaikan helm pada kepala sang istri. Ia mengusap sudut mata Melody yang terlihat berembun. Sudah, jangan menangis. Kalau kamu menangis, itu artinya kamu kalah. Senyum ya, biar mereka tahu kita ini hebat. Gala menarik kedua sudut bibir istrinya agar tersenyum. Melody menurut. Wanita itu tersenyum dan segera naik ke atas motor Gala. Kita cari tempat makan yang lain saja, ya. Ajak Gala seraya menjalankan kembali motornya meninggalkan tempat itu. Melody hanya mengangguk. Ia tak ingin bicara karena jika ia bicara pasti dirinya akan menangis. Gala menjalankan motornya dengan perlahan. Ia mencari tempat makan yang pas untuk mereka berdua. Kali ini, ia tak ingin mengajak istrinya makan di pinggir jalan lagi. Walaupun makanannya memang enak, tapi Gala merasa tidak nyaman jika harus setiap saat mengajak Melody makan di tempat seperti itu. Kak, lain kali kita nggak usah makan di luar ya. Ucap Melody yang membuat Gala menatap ke arah spion yang menunjukkan wajah istrinya. Kenapa? Kamu takut bertemu Mama lagi? Tanya Gala. Bukan gitu, mungkin lebih baik kalau kita makan di rumah dan masak sendiri. Tutur Melody yang membuat Gala malah tertawa. Kok kakak malah ketawa sih? Kakak ngetawain aku. Kesal Melody. Emang kamu bisa masak? Gala balik bertanya. Ya bisalah. Gak percaya. Nanti aku buktikan. Mau dimasukin apa? Aku bisa semuanya. Ucap Melody dengan angkuh. Sombongnya. Tapi aku tidak mau mempekerjakan kamu. Jetty, kamu tidak usah repot-repot masak. Gala mengusap lembut punggung tangan Melody yang melingkar pada perutnya. Ini bukan mempekerjakan, Kak. Tapi kita berusaha sendiri untuk menciptakan makanan. Siapa tahu aja, aku semakin lihai memasak dan bisa buka usaha kuliner. Balas Melody dengan penuh percaya diri. Amin. Ya sudah, kalau gitu nanti kita belanja bahan-bahannya sekaligus beli apa aja yang dibutuhkan. Aku gak butuh apa-apa. Kok? Sahut Melody. Benar? Iya, aku cuma butuh perhatian doang. Timpal wanita itu sambil terkekeh. Ya udah, nanti kamu makan perhatian aja ya sampai kenyang. Timpal Gala. Hahaha, gak gitu juga kali. Melody mencubit pelan perut suaminya yang terhalang jaket. Kita makan di sana aja yuk. Kayaknya tidak terlalu ramai. Gala menunjuk ke arah sebuah restoran di depan mereka. Boleh. Melody hanya menurut. Setelah itu, Gala langsung menjalankan motornya ke restoran itu. Melody juga sudah merasa lapar. Karena di kampus ia tidak makan. Dirinya masih kesal kepada sikap Eske. Gala menghentikan motornya setelah tiba di tempat tujuan. Keduanya segera turun dan bersiap masuk setelah membuka helm. Gala menggenggam tangan Melody dan melangkah bersama. Namun, Melody menghentikan langkahnya ketika melihat seorang pria yang berjalan ke arah mobil. Pria itu tidak sendiri, ia berjalan bersama seorang wanita yang menggandeng mesra lengannya. Melody tidak dapat melihat jelas wajah wanita itu. Karena posisi wanita yang mengenakan dress sebatas lutut itu memunggunginya. Namun, ia seperti hafal sosok pria yang mengenakan jas hitam itu. Kak, itu kayak papa. Melody menunjuk ke arah pria tadi. Walaupun hanya melihat dari belakang, ia sudah dapat mengenali tubuh ayahnya. Mana? Masa papa ada di sini? Tanya Gala tak percaya. Itu yang jalan ke arah mobil. Aku yakin itu papa. Tapi dia kos sama perempuan. Jangan-jangan perempuan itu. Melody tak melanjutkan ucapannya. Hatinya seketika memanas ketika membayangkan ayahnya sedang berduaan dengan wanita lain. Sementara ibunya entah bagaimana kabarnya. Kamu salah orang kali. Mel. Mana mungkin papa ada di sini? Sangkal Gala lagi yang masih tak percaya. Aku yakin itu papa. Aku gak salah lihat. Melody melepaskan genggaman Gala dari tangannya. Kamu mau kemana? Tanya pria itu ketika Melody melepaskan genggamannya. Aku mau nyamperin papa. Aku yakin kalau aku gak salah lihat. Melody melangkah ke arah pria yang kini sedang membukakan pintu mobil untuk wanita yang bersamanya. Mel. Gala mengikuti langkah Melody yang semakin menjauh. Pah! Teriak gadis itu tanpa ragu dengan langkah yang semakin cepat.